Nih ada yang nanya, Mang Ade. Itu tongue twister loh. Prerogatif. Coba lu sebutkan prerogatif 100 kali. Prerogatif. Oke, buat prerogatif, lo ngomong ada ular melingkar di atas pagar, coba. Yuk, 1, 2, 3. Ular meringkir di atas pagar. Udah selesai. Prerogatif. Mang Ade bilang gini, berarti apakah sosial media itu fake artinya? Oh, enggak sih ya. Ya, pilihannya kembali kepada lo sih ya. Lo mau menang itu. Oke. Gue bilang gini, bukan fake. Sosial media itu curated. Window display kalau kata gue. Iya, jadi nggak bisa dibilang fake. Window Nggak bisa display. dibilang Emang fake. kayak window display di toko aja. Emangnya lo Iya, pengen window display lo itu jelek, nggak kan? Lo pasti yang lo taruh di window display yang agak sedikit dibagusin kan? iya, iya. Sutanto Leni nanya gini, bukan fake, tapi pencitraan. What do you think? Itu dia pencitraan. Itu window display itu kan uh, uh, wi- uh, window display itu kan didekorasi. We dress window display in a certain way to attract people to come into the store. Window display also represent what's inside the store. Social media. Ya, Glenda Siagian, curated reality shit. Nah itu, Brenda boleh lo kasih kata-kata. Iya, iya, iya. Curated reality shit. Iya. Katanya gini, yang komen negatif biasanya karena dia tidak punya kemampuan untuk mewujudkan mimpinya. Yes. Kalau gitu ini dong, gue mau nanya. Kita ngomongin mimpi mau nggak? Boleh. Kemarin Coba tuh jujur. sebenarnya kita punya topik loh. Oh iya, Simon Sinek itu ya. Mau Besok nih nanya? pasti. Nggak Habis ada Simon besok Sinek. besoknya lagi. Simon Sinek deh. Nggak, nggak mau. Tapi nyambung loh. Nyambung loh. Apa yang mau kita bahas tentang Simon Sinek yang gue tonton di YouTube dengan apa yang kita bahas hari ini? Masa? Mengacu, iya, Coba. mengacu kepada kalimat tadi soal fake, lalu Glenda bilang curated reality shit, lalu kemudian oh sorry, maaf, gue salah baca guys, gue salah baca, bukan curated reality shit, curated reality shit. Curated reality show. Sih. Oh, sih. Nggak boleh ngomong SHIT, nanti ke band. Salah baca, betul. Nanti diajak main band. Sementara kita kan anaknya anak vokal grup. Tuh gue diingetin temen gue. Jangan ngomong kasar. Iya, Ya udah iya. coba Simon Sinek. Apa yang lo Oke, dapatkan dari tontonan Simon nyambung Sinek? ya. Oke. Jadi kan curated reality, ada yang bilang bahwa sosial media itu fake, ada yang bilang bahwa ada loh orang yang hanya menampilkan yang happy-happynya saja, tidak menampilkan ketika dia sedang tidak stabil emosinya, ketika dia lagi sedih, lagi marah dan sebagainya, gitu ya. Kan seperti itu. Di video itu tuh kan kemarin udah kita kasih teaser ya. Simon Sinek tuh ketika di interview ditanya, "So how are you?" Dijawabnya adalah, "I'm lonely." Lalu kemudian kaget dong interviewernya. Hah? Simon Sinek ditanya apa kabar? Jawabannya adalah lonely, bukan luar biasa. Yes. Nggak gitu kan ya. Terus abis itu dia bilang bahwa gue tuh lagi istilahnya ya menjadi advocate atau mempromosikan untuk orang mengakui keadaan mentalnya dia, keadaan emosinya dia. Dia bilang gitu. Kenapa? Karena dengan kita mengakui perasaan kita saat itu, maka kita akan bisa mulai belajar untuk accept. Oke. Ya. Terus akhirnya dia bilang gitu karena sebenarnya permasalahan mental health issue
yang dia kemudian juga bilang, gue kurang setuju, lebih baik kita sebut sebagai mental fitness, dia bilang gitu, instead of mental health. Karena kalau mental health tuh kesannya kayak lu sakit gitu ya. Terus dia bilang, awalnya itu adalah karena denial tadi tentang rasa, tentang emosi, dipendem, 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 dar, meledak. Silakan. Nah, gue melihat nih korelasi antara pertanyaan gimana tabiat lo di sosial media dengan pemaparan Simon Sinek. Ya, Tadi kan kita nanya, lo gimana sih di sosial media lo? Ada yang bilang ya, kan, gue tuh hanya mempotret kalau gue happy, gue portray. Terus ada yang bilang juga, gue kalau lagi sedih, gue cerita di sosial media gue. Nah, si Simon Sinek sebetulnya kan menganjurkan kepada kita untuk memelihara kesehatan mental kita atau mental fitness kita to ya. always be truthful, embracing, accepting our feeling. Berarti kan sebetulnya orang-orang yang jujur apa adanya di sosial media, kalau mereka lagi bete, mereka bilang di sosial media, baik dong. Ya, 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 ya. Bener? Tapi balik lagi kan, dia juga harus siap dengan resiko komentar dari orang. Oke. Ya nggak sih? Karena gini, bisa jadi loh Dave, ada orang yang memang kondisinya tuh tidak selalu stabil. Tapi ternyata lebih banyak nggak stabilnya. Sehingga apa yang dia portray di sosial media tuh adalah ya kondisi itu. Aduh gue bete, aduh gue itu, aduh gue ini, sebel banget sama si ini begini, ini begitu, bla 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 bla. Pasti ada di antara 100 followersnya, 50 orang followersnya dia ngomong gini, aduh Nek, lu dark banget sih. Nggak bisa apa bersyukur? Nikmati kali hidup lo. Masih banyak kok hal-hal yang positif dalam hidup lo. Iya, iya, iya. Nanti kebanyakan ngeluh di sosial media dibilangnya cari perhatian, iya nggak sih? Nah, Iya. sama sebetulnya yang I want to point out adalah kita juga harus mulai bisa membedakan ya. Real interaction, kan sebetulnya contohnya Simon Sinek adalah real human interaction kan? Ketika ditanya, how are you today? Lo menjawab, I'm actually not feeling good today. Iya. Lack of sleep last night. Itu kan real human interaction. Dengan Iya. being truthful about your emotion di social media. Itu tuh interaksinya beda loh menurut gue. Ah. Misalnya gimana tuh maksudnya? Karena menurut aku bagian acceptance dan be acceptance your own feeling itu kehangatannya hanya bisa tercipta, terapinya hanya bisa terjadi kalau terjadi in real life interaction, Wet. Oke, ngerti. Paham. Karena ada gelombang, ada frekuensi Mm-mm. yang keluar ketika lo berinteraksi langsung. Sementara kalau seperti ini, thank you Balipreneur. Kalau seperti ini, energinya nggak nyampe. Mm-mm. Gelombangnya kehalang sama screen lo. Iya. Eh, Ah, ja- apa ya? Genuinity. ya. Iya. Ya, setuju ya teman-teman? Kebayang nggak? Coba contoh. Iwet Ya. nanya deh ke gue, how are you today gitu coba. Ke gue. How are you today, Dave? I'm actually feeling kind of low, Iwet. Agak sedih gue pagi ini. What happened? Kan pasti lo nanya what happened. Gue merasa Iya. diperhatikan kan. Iya nih, oh ada teman dekat gue lagi sakit. Aduh gue kepikiran banget deh. Kasihan soalnya. Oh, siapa yang sakit? Nah, this kind of interaction itu loh. Real human honest interaction. It feeds the soul. Iya, iya, iya. Sementara kalau di sosial media tuh cuman ketika lo bilang I'm very sad today, bisa aja ada yang komen cuman gini, sedih melulu lu. Mm-mm. Terus kalau one on one gini tuh intensitasnya terasa kan, Web. Sementara di sosial media kan di panggung gitu. Iya, Lo iya, tuh iya, mendapatkan feedback yang 1001 macam-macam gitu. iya, iya, Heeh. iya, 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 iya. One way, Oh. satu arah. Karena satu di panggung, satu lagi di bawah nonton. Heeh. Nah, ini lupa tadi mau membahas, ini juga penting nih. Ada tadi yang bilang, ada yang bertanya gitu ya, apa pendapat kita sekalian terhadap orang yang, karena gue lihat beberapa peristiwanya,
merekam kejadian yang terjadi, terus mereka mempostingnya di sosial media sampai katanya ada, gue belum nonton, tapi gue belum nonton yang ibu keguguran ya. Tapi gue kemarin Oh sempat iya, lihat di berita tuh USS Fit, KRL ya. USS Fit juga ada tuh yang Iya, ibu-ibu iya, iya. marah-marah gitu karena bukan marah-marah, menegur penumpang di seberangnya Iya. selonjoran kaki salah. Terus ada yang gemblok tas salah. Terus dia tuh merekam gitu. Kenapa sih dia marah-marah? Terus menguploadnya. Terus jadi viral. Nah itu gue nggak setuju. Oke, kenapa? Karena menurut aku harus ada apa tuh? Sebelum lu merekam seseorang harus ada consent. Konsen. Mm-mm. Iya, 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 iya. Harus ada consent. Apalagi lu memperlihatkan wajah dan identitas. Itu tuh termasuk termasuk doxing, membongkar pribadi orang tanpa Kehidupan izin. pribadi orang. Mengekspos kehidupan pribadi orang tanpa seizin dari si pemilik. Iya, betul nggak sih? Ya. Tapi gue nanya deh, ini gue soal pengen tahu aja. Jadi gara-gara abis dia merekam itu dia keguguran gitu, gimana sih? Nah itu gue belum lihat. Oh Oh, iya, iya. doxing itu kekerasan online, bego gue. Berarti Ya. apa tuh namanya istilahnya? Yang kalau membongkar private information of other people without their consent. Apa tuh? Undang-undang ITE. Hmm. Gampang aja. Heeh. Memang, memang, memang. Ih, sound effect lu membuat gue lupa eh. Konsen dong. Memang, memang betul. Memang apa sih, Bo? Oh, memang kayak gini ya. Misalnya, eh, kayak si KRL itu ketika lo diomelin sama si ibu-ibu itu, kan ada dorongan gitu ya. Lu tuh kesel, nih ibu kenapa sih marah-marahin kaki gue, padahal kaki gue sama dia tuh jauh. Kan kalau lu pakai nanya dulu ke ibu harus konsen, Bu, permisi, maaf, boleh nggak sih saya videoin ibu, ibu lagi marah-marah gitu. Kan nggak, jadi nggak asik ya, Nek. Nggak asik ya. Atau lu Iya, videoin aja, tapi jangan kelihatan mukanya. ya, itu nggak apa-apa. By the way ya, kalau katanya Jinona, kalau kata Jungkook, I wanna see it emotion in 3D, in real life. Apa tuh? Ya ini tadi interaksi itu, ngomongin sosial media dan sebagainya gitu. Iya. Ya. Intinya Tapi adalah gue menanggapin sedikit ya yang Dave bilang, kayaknya ya kita juga harus paham soal itu sih, soal tata krama di sosial media. Consent itu penting loh. Jadi kalau misalnya lo ngepost sesuatu, di belakang lo ada orang, wajahnya terlihat, itu harus di blur. Kalau lo tidak punya consent dari dia, bahwa dia akan masuk dalam sosial media lo. Heeh. Lalu kemudian lo motret anak kecil di jalan. Ada Iya. consent nggak? Jangan-jangan bapak ibunya nggak setuju loh anak itu masuk ke dalam sosial media lo. Mm-mm. Ya nggak sih? Lo video-video gitu ya. Lo video-video, usahakan supaya orang tuh tidak terlihat mukanya. Iya, gitu. Gue tuh selalu loh, gue membiasakan diri untuk melakukan itu, wet, gitu. Maksud gue kan, gue tuh suka posting video di story gue, di TikTok gue, gitu ya. Gue tuh selalu gini, gue videoin ya, buat TikTok gue nih, buat TikTok gue gitu. Ada beberapa yang gini, aduh jangan Abo. Oke, 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 gitu. Jadi, Ngerti nggak? benar. Jadi gue menghargai aja kalau emang nggak boleh ya wes gitu. Dan kalaupun orang yang nggak gue kenal gitu ya, Mbak, aku videoin ya, boleh nggak sih? Lucu banget deh kamu ngomong begitu buat sosial media aku. Oh boleh boleh gitu. Ini Everlasting Batik menjelaskan perkara ibu hamil di KRL itu, wet. Ibu hamil di Gimana? KRL merasa dikritik cara berpakaiannya. Ibu hamil emosi sampai katanya keguguran. Oh ya Allah. Oh my God. Eh, itu yuk bahas itu yuk.
mengenai berkomentar terhadap penampilan orang lain, mau nggak lo? Secara garis besar itu adalah penampilannya sebenarnya. Karena kadang-kadang balik lagi orang tuh kalau komentar suka masuknya ke ranah pribadinya, ke pribadi orang tersebut instead of yang harus dikritik, yang harus dikomentarin. Sementara dia hamil udah nunggu 2 tahun. Yuk bahas itu mau nggak sih? Bagaimana kita tuh suka gampangnya mengkritik penampilan orang lain. Mulut lu lancar banget mengkritik penampilan orang lain. Yuk, mau nggak? Boleh, boleh. Simon Sinek lupa udah lewat pembahasannya. Ya, mulai dari sosial media, pindah Simon Sinek sedikit, masuk ibu hamil keguguran di KRL, habis itu langsung pindah lagi bagaimana mengkritik penampilan. Ya, nggak apa-apa. It's okay. Bebas. Silahkan, kita mulai. Ada burung lewat, Wet. Ya udah, ya udah deh, Simon Sinek lagi deh. Jadi Nggak gimana usah, tuh? nggak apa-apa. Nggak usah. Lo kan sibuk juga belum nonton videonya. Lo 2 hari yang lalu lo tuh sibuk nyetir ya. Ada tamu. Habis itu lo datang fashion show ya. Kemarin lo pilates. Lalu kemudian lo ada syuting ya. Habis itu lo live siang untuk promosiin catering lo. Belum tonton. Nggak tahu. Ya udah. Ngomong apa tuh Simon Sinek nggak tahu. Bagus banget sih Simon Sinek itu. Apa? Hah? Sok. Monyong, bukannya udah kita bahas Simon Sinek? We get it. We need to be true to our feeling kan? Gue tanya sama lo. Lu tonton nggak tuh video? Belum. Itu kan baru pembukaannya. Ya. Itu video 30 menit. Gue tuh nggak suka nonton YouTube, Nek. Gue tuh suka nonton TikTok, Nek. Kepanjangan ya. Heeh. Ntar gue bilang deh sama Simon. Men, lo juga susah nih gue mau bahas lo. Gue tuh kan amplifier. Bikin video TikTok. Gitu. Iya. Gitu. Ya. Oke. Nanti gue kata. Jadi nanti gue nonton deh, gue nonton. Berarti Telat. Mading udah terbit. Udah live. Simon Sinek kita bahas sesudah gue nonton gitu. Jadi lo maunya gitu, Bo? Nggak usah. Udah lewat. Bo. Ya, Bo. AADC kalau zaman sekarang ganti kali ya. Kan yang ada kalimat, yang kalimatnya ikonik banget, telat. Madingnya udah terbit. Lo ingat nggak dialog itu? Enggak. Lu nggak nonton juga AADC? Nonton. Tapi lu lupa. Iya, gue nggak ingat kata-katanya, gue cuma ingat mukanya si Rangga. Itu sebuah ilmu teman-teman. Manusia hanya mau mendengar dan melihat serta mengingatnya untuk hal-hal yang dia suka aja. Iya. Karena gue adalah cinta dan Rangga adalah milikku seorang. Bodoh. Jadi ngomong kritik nggak sih? Ya udah. Tetap balik lagi ke kritik. Geblek. Kenapa kritik? Ayo. Itu juga ya, maksudku gini. The thing about kritik adalah kita tuh harus sangat berhati-hati loh memberikan kritik. Nggak usah kritik deh, kritik itu udah lebih tinggi di atas komentar menurut gue. Ada komentar, ada kritik. Berkomentar aja terhadap penampilan orang lain, lu tuh harus berhati-hati. Karena sebetulnya komentar itu adalah pendapat, right? Pendapat itu teorinya hanya bisa diberikan kalau diminta. Ya. Kalau lu berikan tanpa diminta, itu tuh bukan hak lu. It is not your place, it is not your right to give. Ngerti nggak lo? Sesederhana mengenai penampilan. Karena orang kita tuh kan sangat suka ya beberapa tuh mengomentari penampilan orang. Contoh, kayak waktu kemarin kita pergi ke fashion show. Gue bertemu seorang PR hotel. Gue tahu nih, dia itu tipe orang, kan ada ya orang yang always manage to pinpoint negative appearance of yourself. Ya.
Ada kan? Nah dia termasuk orang yang gitu. Jadi kalau ketemu tuh selalu yang komentar pertamanya tuh selalu hal negatif aja. Tapi Ya. manis gitu. Bo, udah lama gak ketemu lo. Gebukan ya? Itu selalu. Selalu. Atau Oh iya. kemarin ya ketemu gue gini. Bo, nggak sempat pulang ye. Seharian di luar ya. Oh, oh. Hah? Nggak sesuai dress code lo baju lo lo. Ah, emang ada dress code-nya, Dave? Nggak, dia cuma mau bilang aja bahwa gue tuh out of place. Dibandingkan ibu-ibu lain, gue tuh terlalu casual. You know? Terus gini, jadi apa nih rambut dipelintir-pelintir diikat-ikat gini nih? Gayanya sekarang gini nih. Gayanya sekarang gini nih. Gaya anak-anak baru selesai keramas gini nih. Heeh. Gue tuh nggak suka sekali loh dikritik, dikomentari mengenai penampilan. Lu perhatiin nggak sih, Wet? Iya. Gue tuh nggak suka karena buat gue penampilan itu adalah ekspresi diri yang gue hargai utuh gitu. Yang gue menurut gue bagus, belum tentu menurut lo bagus. Dan gue nggak akan maksa apa yang menurut lo bagus harus sama gue. Ngerti nggak lu, Nek? Tapi gue nanya sama lo, em, sebaiknya bagaimana? Sekarang gue, kalau mendapatkan komentar-komentar kayak gitu, gue cuman senyum aja. Ah, ah, ah. Itu yang gue tulis di kolom gue Diary Dave di Bazar kemarin ya. Menjadi unik adalah bentuk apresiasi hidup. Karena menurut gue ya, kita itu udah didoktrinasi penyeragaman dari kecil. Kalau nggak seragam, kalau nggak sama sama diri lo nggak suka. Dan ketika nggak seragam, nggak sama sama diri lo komentar. Kenapa sih baju lo harus warna-warni gitu? Ya kalau dia pengen warna-warni, kenapa nih? Hmm, You know, hmm, gitu. Menor amat sih pagi-pagi lipstiknya merah ke kantor. Biarin aja. hmm, Nyentang banget sih minyak wangi lu pagi-pagi. Ya so what? hmm. Jadi gini, sebentar. Jadi berarti dia berkomentar seperti itu karena dia punya satu paham yang dia percayai bahwa satu, lipstick nggak boleh menor. Mm-mm. Minyak wangi menyentrong itu hanya dipakai di malam hari, bukan di Mm-mm. pagi hari, Mm-mm. ya. Dua, yang berikutnya, baju warna-warni itu tidak boleh dipakai sembarangan gitu, misalnya kayak gitu ya. Itu Mm-mm. pemahamannya si orang tersebut dan Iya, pemahaman lainnya. iya. Itu tuh Oke, bagian dari memaksakan pemahaman diri lu kepada orang lain. Ngerti nggak lo? ngerti? Diskusi. Diskusi ya, gue nanya sekarang. Kan balik lagi ke hukumnya adalah aksi reaksi, Heeh. ya kan? Dia bereaksi seperti itu karena memang ada aksi, Iya, ya. Pertanyaannya, kalau dia bereaksi sah dong, boleh dong, boleh. boleh. Artinya yang salah adalah kalimat yang keluar. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah seharusnya dia berkomentar? Karena menurut gue, bisa jadi orang ini berkomentar, ya karena udah aja yang di kepalanya itu ya dia keluarin. Bisa jadi dia Apresiasi. nggak punya niat untuk menyakiti gitu. Iya, apresiasikan dengan kalimat yang lebih positif aja, Wet. Oh, oke, oke. Misalnya gini ya, rambut dipelintir-pelintir gitu ya. Bo, unik banget gaya rambut lo. Berapa lama bikinnya? Lama pasti ya ini. Rajin deh lo, gitu ya. Oke, lagi. Bo, lo pasti lagi happy banget. Baju lo ceria banget warnanya. Oke. So, it's a matter of choosing the right words, the right sentence to the people, to the person. Mm-mm. Oh, Intinya tuh adalah mengapresiasi aja. Karena lu ngerti. balikan kepada diri lo. Kalau lo Ya, mendapatkan kalimat itu, lo akan seneng apa enggak? ya, Enggak kan? ya, ya. Nanya, ini ada yang tulis di kolom komen, WLS. Karakternya ceplas-ceplos mungkin, tapi dia nggak ada maksud apa-apa. Nah, gimana tuh? Hmm. Gua nggak percaya itu loh. Kalau orang bilang gini, ya kan gua nggak punya maksud apa-apa. Bull. Ah, Gua nggak percaya itu. Gua nggak percaya oh, itu.
Oke. Jadi lu selalu percaya bahwa setiap kalimat yang keluar dari seseorang itu pasti ada alasan di baliknya dan ada meaning di baliknya. Mm-mm. Gitu ya? Iya, kalau nggak maksud dia nggak akan keluar dari mulutnya dia. Pasti dia ada underlying emotion untuk memojokkan, sedikit menyakiti, memberikan spotlight, gitu-gitu. Nggak mungkin. Ya gua kan nggak ada maksud apa-apa. BS. Iya. Gue ngerti. Um, um, Nah, makanya gue suka ada yang komentar gitu ya. If you don't have anything nice to say, don't say anything. Oke, that's nice. Gue setuju itu. Gue setuju. I prefer to stay silent daripada gue harus menyakiti orang lain atau gue membuat orang jadi kepikiran dengan kalimat gue. Ya, Beda cerita kalau ditanya. oke. Karena menurut gue ketika ditanya pendapat mengenai penampilan. Kalau ditanya tuh beda. Misalnya gini, Wet, aduh gue baru potong rambut loh. Cocok nggak sih gue dipotong pendek gini, Bo? Ya, Nah, ya. silahkan Ah, deh lo memberikan komentar. oh. Oke, kalau komentarnya negatif, sebaiknya gimana? Karena kan Eh, orang pasti ada perasaan ketika, misal udah ditanya nih ya, terus bilang, Bo, nggak cocok rambut lo ini. menurut gue tergantung kedekatan lo. Oke, ini berarti kita ngomongin rambu-rambunya ya. Mm-mm. Satu, berangkat dari kedekatan dulu. Iya, kalau lu dekat, lu bisa nanya, lu suka potongan ini? Gue agak ragu-ragu sih, gue merasa ini terlalu pendek. Sejujurnya sih, kalau gue boleh jujur, agak kependekan yang bulan ini. Bulan depan jangan sependek ini ya, lebih Oh, cabi. Tuh kan bener feeling gue, you know. Kalau lu nggak deket-deket banget, seger kok. Lu suka apa enggak? Yang penting kan itu. Gue nggak terlalu suka sih potongan rambut ini. Ya bulan depan jangan begini lagi kalau gitu. ngerti. Paham. Gue sekarang mulai hati-hati nih kalau nanya sama lo. Gue tuh, lo perhatiin, gue Insecure. nggak gini. Lo perhatiin ya Iwat. Gue itu tidak pernah nggak pernah bertanya mengenai penampilan gue. Kenapa? Iya. Kenapa? Karena gue nggak peduli pendapat orang lain. Karena Iya. I dress to express myself dan gue tuh nggak suka orang berkomentar mengenai penampilan gue. Iya. Tapi gue adil. Karena itu, gue juga nggak pernah mengomentari negatif penampilan orang lain. Gue hanya komentar kalau menurut gue cocok. Ingat nggak? Waktu lu botak, keluar dari rumah sakit, gue komentar nggak? Iya, komentar. Wet, lu cakep loh botak gini. Kalau gue jadi lu, gue akan pertahankan botak terus. Bener kan? Cakep kan Iya, lo? iya. Iya, iya. Iya. Tapi kalau Dave itu kalau nggak suka cuman dia pegang. Dia nggak ngomong, dia pegang sambil mukanya gitu. Terus gue gini, ya suka ya lo? Enggak, Nek. Enggak. Gue sebel banget kalau lo udah cuman megang baju gue. Dia nggak ngomong. Tapi mukanya Iya. tuh kayak udah keluar semua 1.000 kata-kata. Tapi kan kita udah deket, say. Iya, iya. Tapi kalau dipegang sama dia, gue pin pulang rasanya pin ganti baju. Temen gue Liga WhatsApp gini, gue tahu banget maksudnya Iwet muka lu kayak apa kalau lagi Ya megang kan? barang. Ya kan, Liga? Itu sebel banget. Kalau dia udah, jadi misalnya lo datang gitu ya, lo datang, terus dia udah lihat gitu kan mukanya gitu. Terus dia deket ke deket lo, dia cuma pegang aja tuh baju lo. Sambil mukanya gitu. Sebel. Tapi kan itu karena kita udah deket. Nah, kalau kalau orang yang nggak deket kayak contoh ibu-ibu tadi gitu, kayak gue pas sama orang PR hotel itu, gue tuh nggak deket nih sama lo. How dare you berkomentar mengenai penampilan gue? Ada satu lagi, Uh. sebenarnya. Kadang-kadang tuh ya, orang karena lo public figure, Iya. dia melihat lo setiap hari,
dia merasa bahwa dia berinteraksi sama lo, sehingga menurut dia dekat sama lo. Iya. Bener Dan nggak? memang memang mengenai itu juga ya, gue pernah membahas sama teman-teman gue gini. Itu tuh mungkin juga karena orang tuh bingung bertegur sapa, berbahasa basi ketika berjumpa di ajang sosial pertama kali. Karena ada orang-orang ya, Wet ya, ketika pertama kali ketemu, hal pertama yang selalu dikomen adalah kurus gemuk gitu. Ya, Kurusan ya lo, gemukan ya lo. Bahasa basinya itu, gitu. Kan kalau orang Inggris mungkin berkomentar mengenai how's the weather today gitu. Kalau orang kita tuh kayaknya hobi banget ngomongin kurus gemuk, kurus gemuk, kurus gemuk. Find ya, other things untuk to exchange pleasantries. How was your day? Dari mana tadi? iya. Iya, Tadi aku dari ada banyak kok hal-hal yang bisa ditanyakan dan bisa dibahas instead of cuman fisik. Coba yuk kita latihan bahasa basi. Ini ceritanya kita lagi social setting ya, social setting ya. Lagi suasana pesta, social setting. Ketemu ya, ketemu. Bahasa basi apa? Coba yuk tinggalkan di Oh kolom ya, komentar. Selain mulai. fisik, selain Gue ya. penampilan. Oke, gue ya. Mm-mm. Gimana tadi kesini macet nggak? Ada yang lagi deklarasi hari ini loh. Hmm. Konteksnya adalah kepada current issue. Mm-mm. Ya, Benar. atau lagi. Gimana hari ini? Tidurnya nyenyak nggak? Semalam hujan ya katanya. Asik. Ya, Betul. lagi. Hmm. Misalnya ada orang datang tergopoh-gopoh gitu ya. Segini, kenapa Bo? Kalau tergopoh-gopoh, dikejar siapa? Enggak Hmm. ya? Nggak ada sih. Lu pesta di mana sih, Nek? Orang datang tergopoh-gopoh tuh. Ya kali aja. Gue soalnya suka tergopoh-gopoh, telat gue selalu. Iya, yang general gitu loh. I like to start with something general. Aduh, Jakarta panas banget ya belakangan. Ya. Ibarat tuh gini guys, penampilan, fisik, itu adalah hal-hal yang sifatnya pribadi. Mm-mm. Ya, personal. Tuh, udah lama nggak ketemu, sehat, gitu. Tuh, datang sama siapa? Gitu. Ya, KPR kapan lunas? Ya, Tuh, general ya itu aja. enggak. Udah lama gak ketemu. Tadi pagi ganti spray nggak? Nah, itu general aja, general aja. Random ya. Tiba-tiba nanya ganti spray enggak tadi pagi. Kalau enggak gini-gini. Heh, ya ampun, udah lama nggak ketemu. Kompor dimatiin tadi kompor dimatiin. Lu ibu-ibu banget. Jemuran udah diangkat. Bok, pintu mobil udah dikunci. Terinspirasi dari spray. Ini lucu gitu. Ketemu. Hai Mas Iwet. Nih, Iwet, kenalin nih teman aku. PR dari Hai. Hotel Meridian. Halo Mbak, aku Iwet. Mobil tadi udah dikunci. Aduh, aduh. Lu berasa kayak lu ketemu cenayang gitu ya. Panik, panik Min pulang. Sebentar saya ngecek dulu pintu mobil saya. Ada orang yang bisa anxious loh. Ditanya gitu. Aduh, udah belum ya? Aduh. Kalau gue pasti langsung kepikiran tuh. Gue Ya kan? ditanya, Mbak, gue lupa kunci mobil. Gue aja langsung kepikiran, gue lupa nggak ya? Gue bisa turun loh. Gue bisa turun loh, Nek. Gue bisa turun loh. Turun lagi gue ke B1. Sama. Sama. Sampai merah muka gue. Salaman gitu, salaman pakai tangan kiri, pakai tangan kanan gitu ya. Salaman, halo saya Iwet, halo. Tadi cebok pakai tangan mana? Nggak mau. Aduh, aduh gitu, gitulah ya intinya. Carilah kalimat berbahasa basi itu yang lebih lain.
Eh, Lu, lu, ya, nanti di mall, lu ketemu ada penonton kita ditanya gitu loh, Mas Dev, kompor dimatiin belum? ah, Nggak, ada yang lebih pintar lagi nanti gini. Nah, gua kerjain nih si Dev. Mas Dev, kunci mobil mana? aduh, Ada satu lagi. Ada satu lagi. Mas Dev tadi kesini naik apa gitu kan ya? Lo uh-uh. jawab dong. Nyetir aku. Karcis parkir di mana? Itu jamin lo mendadak sontak bongkar tas di saat itu juga. Coba lu ulang tanya, karcis parkir mana? Coba tanya. Mas Dev, kesini naik apa tadi? Nyetir aku. Karcis parkir di mana? Hah? Baru ketawa lo pada penonton. Aduh, ya ampun. Coy, kok itu ada yang nanya, Dave Hendrik bukannya udah meninggal? Nih. Astagfirullah. Ah, udah lewat 5, gua harus ke kantor. Udah, gue yang ngantor bukan lu. Udah belagu banget lu punya kantor. Tapi pagi ini kita akan ini taping YOLO. Jadi kita ketemu lagi pagi ini. Gue tanya Thank you nanti ya. ya. Thank you ya. Ingat, sebelum matiin live-nya kompor jangan lupa dimatiin, guys. Jangan lupa ganti spray ya. Udah berapa kali tuh spray ditidurin, hah? Ya. Ya udahan. Udah kemeng, udah basah. Bye guys. Bye.